Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tugas apa yang kemarin sudah kalian kerjakan, yaitu uji kompetensi di halaman 17. Hari ini kita akan bahas karena saya melihat beberapa masih ada yang perlu dibenarkan dalam mengerjakan soal kemarin. Beberapa sudah benar, tapi ada juga yang masih perlu lebih teliti lagi mengerjakannya, lebih tepat lagi menyusun persamaan kuadratnya. Baik, langsung saja. Kemarin yang harus kita kerjakan adalah nomor 1A, 1D, 2B, 2D, dan nomor 4. Sekarang kita coba dari 1A dulu. 1A soalnya dengan menggunakan rumus perkalian faktor serta rumus jumlah dan hasil kali, susun persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar negatif 8 dan 5. Oke, akar-akar negatif 8 dan 5. Kita akan coba kerjakan dengan dua cara ya, tapi nanti kalian bisa mengerjakan dengan salah satu cara saja sesuai yang kalian suka, sesuai yang kalian pahami. Nanti kita akan coba dari dua cara, baik menggunakan cara faktor maupun cara jumlah dan hasil kali akar-akar. Yang pertama kita coba dengan cara faktor dulu ya. Cara faktor. Berarti dari akar kita susun faktornya. Kalau akarnya negatif 8, berarti faktornya adalah X dikurangi negatif 8. Nah, kalau akarnya 5, berarti X dikurangi 5. Ini faktornya, sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan dulu. X dikurangi negatif 8 itu sama dengan X ditambah 8. Ini dikali X kurangi 5 sama dengan 0. Kita jabarkan. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 5 min 5X. 8 dikali X, 8X. 8 dikali negatif 5 min 40 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan lagi. Ini X kuadrat negatif 5X ditambah 8X berarti ditambah 3X dikurangi 40 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 8 dan 5. Sekarang coba kita bandingkan dengan cara jumlah dan hasil kali akar-akar. Apakah nanti hasilnya sama? Dan hasil kali akar-akar. Dari sini kita punya X1 ditambah X2, jumlah akar-akarnya adalah min 8 ditambah 5, yaitu negatif 3. Dan hasil kali akar-akarnya adalah negatif 8 dikali 5, yaitu negatif 40. Nah, oke. Kita coba rumusnya. Kalau kita menggunakan cara jumlah dan hasil kali akar-akar adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2 ditambah, X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, apa yang sudah kita punya ini disubstitusikan ke sini. Sehingga kita dapatkan X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 adalah negatif 3. X ditambah X1 kali X2 adalah negatif 40 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat negatif dikali negatif positif ditambah 3X positif kali negatif negatif
40 sama dengan 0. Nah, ternyata kita dapatkan hasil yang sama. Itulah persamaan kuadrat dengan akar-akar negatif 5 dan 8. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 1D. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 3. Ini saya akan mengerjakan dengan cara faktor. Nanti kalian coba sendiri untuk cara jumlah dan hasil kali akar-akar. Oke, untuk cara faktor berarti persamaan kuadratnya kalau akarnya negatif 3 berarti faktornya adalah X dikurangi negatif 3. Dikali kalau ini akarnya 3 berarti X dikurangi 3. Sama dengan 0. Di sini X ditambah 3 dikali X kurangi 3 sama dengan 0. Oke, kita jabarkan. X kali X kuadrat, X kali negatif 3, negatif 3X, 3 dikali X, 3X, 3 dikali negatif 3, negatif 9, sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan, X kuadrat negatif 3X ditambah 3X, 0, ya. Lalu dikurangi 9, sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 3 dan 3. Kalian bisa mencocokkan dengan hasil pekerjaan kalian kemarin. Kalau ada yang salah, kalau ada yang hasilnya tidak sama, coba kalian cek. Bagian mana, langkah bagian mana yang tidak sama. Kalau memang ada yang salah, segera disesuaikan. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat. Nomor 2 ya. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, memiliki akar-akar X1 dan X2. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya untuk 2B, persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 5X1 dan 5X2. 5X1 dan 5X2. Oke. Jadi begini. Ada persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 2X kurangi 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2. Lalu kita diminta menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 5 kali X1 dan 5 kali X2. Oke. Bagaimana? Nah, pedoman kita adalah pada akar-akar persamaan kuadrat barunya. Jadi kita menyusun persamaan kuadrat dari akar-akar persamaan kuadrat baru ini. Oke. Jadi seperti apa? Kita buat persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 5X1 dan 5X2. Karena akarnya 5X1 berarti faktornya X dikurangi 5X1. Dan X dikurangi 5X2 sama dengan 0. Lalu kita jabarkan persamaan ini. X kali X, ya seperti ini, X kali X, X kuadrat, X kali negatif 5X2, kurangi 5X2X. Lalu negatif 5X1 kali X dikurangi 5X1X. Negatif 5X1 dikali negatif 5X2
ditambah 25 X1 X2 sama dengan 0. Oke, kita amati bentuknya. Kita bisa sederhanakan bentuk ini dengan cara apa? Coba kalian amati, di sini ada faktor yang sama, yaitu negatif 5 dan X. Ya, sama-sama punya negatif 5 dan X. Kita faktorkan. X kuadrat, negatif 5 dan X-nya keluar. Negatif 5X. Nah, negatif 5X2X dibagi negatif 5X, hasilnya X2, dikurangi 5X1X. Negatif 5X-nya juga sudah difaktorkan keluar, berarti ini negatif 5X1X dibagi dengan negatif 5X, hasilnya adalah X1. Ya, negatif dibagi negatif, hasilnya positif ya. Ditambah 25 X1 X2 sama dengan 0. Nah, ada bentuk yang unik di sini, ada bentuk yang menarik. Menariknya di mana? Perhatikan X2 ditambah X1 dan X1 kali X2. Kita bisa dengan mudah menentukan berapa nilai X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 dari persamaan kuadrat ini. Nah, oke. Dari sini kita punya X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Ya, B-nya di sini adalah negatif 2, berarti negatif 2 dibagi A-nya adalah 1, sehingga kita dapatkan hasilnya 2. Dan hasil kali akar-akarnya X1 kali X2 itu C per A. C-nya di sini negatif 6, A-nya 1, negatif 6 dibagi 1, negatif 6. Nah, kita bisa substitusikan nilai X plus 1, X1 ditambah X2 sama dengan 2, dan X1 kali X2 sama dengan negatif 6 ke sini, ke persamaan ini. Sehingga kita punya X kuadrat kurangi 5X dikali 2 ditambah 25 dikali negatif 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan. X kuadrat negatif 5 dikali 2 negatif 10X positif dikali negatif, hasilnya negatif ya, 25 kali 6 150 sama dengan 0. Sehingga inilah persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar 5 kali dari akar-akar sebelumnya. Tuh. Kita lanjutkan ke nomor 2D. 2D. Susun persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 4X1 ditambah 5, 4X1 ditambah 5, dan 4X2 ditambah 5. Oke. Kali ini saya akan mencoba menggunakan cara jumlah dan hasil kali akar-akar. Berarti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2, begitu. Atau saya pakai simbol yang lain ya. Jadi kalau akar-akarnya X1 dan X2 kan di sini X kuadrat dikurangi X1 tambah X2, begitu. Karena di sini akar-akarnya adalah 4X1 ditambah 5 dan 4X2 ditambah 5, berarti langsung saja jumlah akar-akarnya ini. 4X1 ditambah 5 ditambah 4X2 ditambah 5X ditambah hasil kali akar-akarnya. 4X1 ditambah 5 dikali 4X2 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Lalu kita jabarkan. X kuadrat dikurangi, sebelum kita jabarkan ada bentuk di sini yang bisa kita sederhanakan ya.
yaitu 4x1 ditambah 4x2 ditambah 5 ditambah 5, 10x ditambah ini yang kita jabarkan 4x1 kali 4x2, 16x1 x2, 4x1 dikali 5, 20x1, 5 dikali 4x2, 20x2, dan 5 kali 5, 25 sama dengan 0. Oke. Ya, kita lanjutkan. Di sini x kuadrat kurangi. Nah, coba perhatikan. Di sini juga ada faktor yang sama ya, yaitu 4. Maka 4-nya kita bisa faktorkan. 4 kurung buka di sini 4x1 dibagi 4 x1 ditambah 4x2 dibagi 4 x2 ditambah 10x ditambah 16x1 kali x2. Di ini juga begitu, ada faktor yang sama yaitu 20, kita bisa faktorkan. Tambah 20 x1 ditambah x2 dari mana? 20 x1 dibagi 20 x1, lalu 20 x2 dibagi 20 x2 ditambah 25 sama dengan 0. Oke, kemudian di sini x kuadrat dikurangi, nah kita substitusikan nilainya. X1 tambah X2 itu 2, X1 kali X2 itu negatif 6. Kita masukkan ke sini. 4 kali 2 ditambah 10 X ditambah 16 kali negatif 6 ditambah 20 kali 2 ditambah 25 sama dengan 0. Oke. X kuadrat dikurangi 4 kali 2, 8 tambah 10, 18 X ya, dikurangi 16 kali 6, 96 ditambah 20 kali 2, 40 ditambah 25 sama dengan 0. Dan terakhir kita sederhanakan. X kuadrat kurangi 18X negatif 96 ditambah 40 ditambah 25 itu adalah negatif 31 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang memiliki akar-akar 4x1 ditambah 5 dan 4x2 ditambah 5 dengan persamaan kuadrat semula x kuadrat min 2x min 6 yang memiliki akar-akar x1 dan x2. Oke. Tadi saya lihat ada beberapa yang masih belum pas dalam memahami maksudnya soal. Jadi bukan sekedar mencari jumlah dan hasil kali akar-akarnya, tetapi menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat kurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini punya akar-akar ya. Kita tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kebalikan itu seperti apa? Nah, misalkan kalau X1 itu adalah 3, maka kebalikannya adalah 1/X1. Jadi 1/3. Ini dikatakan berkebalikan ya. Dikatakan kebalikan. Kalau semula akar-akarnya X1, berarti kebalikannya adalah 1/X1.
Kalau X1-nya 3, kebalikannya adalah 1/3. Seperti itu. Kalau misalkan kita punya akarnya adalah 2/5, maka kebalikannya adalah 5/2. Itu yang kita katakan sebagai berkebalikan. Oke ya. Baik. Ini yang dimaksud dengan berkebalikan ya. Lalu kita kembali ke soal ini. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya kebalikan dari persamaan kuadrat ini. Kita misalkan dulu, karena kita tidak tahu ya akar-akarnya berapa ini. Nah, kita juga tidak perlu cari dulu berapa akar-akarnya. Ya, cukup kita misalkan saja. Misal akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 6X tambah 2 sama dengan 0 adalah X1 dan X2 begitu. X1 dan X2. Oke, maka akar-akar persamaan kuadrat barunya maka akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah 1/X1 dan 1/X2. Nah, jadi kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat yang ini ya, yaitu 1/X1 dan 1/X2. Oke. Sekarang kita susun persamaan kuadrat barunya. Kita pakai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ya. Jadi X kuadrat dikurangi jumlah akar-akarnya 1/X1 ditambah 1/X2 X ditambah hasil kali akar-akarnya 1/X1 kali 1/X2 sama dengan 0. Oke. Kita sederhanakan bentuknya. X kuadrat dikurangi, ini ada penjumlahan pecahan ya, kita operasikan dengan penyamakan penyebut. Nah, kita gunakan penyebut X1 kali X2. Ini penyebutnya X1, sehingga kita perlu kalikan dengan X2. Pembilangnya juga 1 kali X2, X2 ditambah di sini penyebutnya sudah ada X2, berarti kita kalikan X1. 1 kali X1, X1. X ditambah, ini kita kalikan 1 kali 1, 1, X1 kali X2, X1, X2 sama dengan 0. Nah, ada bentuk yang menarik juga di sini. Di sini kita dapati X2 tambah X1 yang sama dengan X1 tambah X2 ya, jumlah akar-akar persamaan kuadrat semula. Karena persamaan kuadrat semula memiliki akar-akar X1 dan X2. Jadi ini adalah jumlah akar-akar kuadrat semula. Dan X1 kali X2 adalah hasil kali akar-akar kuadrat semula. Kita bisa tentukan nilai X1, X2 dari sini. X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. Ya, min B-nya dari ini negatif 6 per A-nya adalah 1, sehingga X1 tambah X2 adalah 6. Dan X1 kali X2 adalah C per A. C di sini 2, A-nya 1. Sehingga X1 kali X2 adalah 2. Ini kita substitusikan ke persamaan kuadrat baru yang kita dapatkan. Sehingga X kuadrat dikurangi X1 tambah X2 di sini 6 dibagi X1 kali X2 2 X
ditambah 1 per X1 kali X2, 2 sama dengan 0. Nah, terakhir kita sederhanakan bentuknya. Jadi X kuadrat dikurangi 6 dibagi 2, 3 X ditambah 1 per 2 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0. Baik, semoga penjelasan ini bisa dipahami, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau mungkin kalian menjumpai penjelasan ini ada yang salah, ada yang perlu diralat, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.